Assalamualaikum semuanya. Yuyun adalah seorang gadis cantik yang periang, pintar, dan juga mandiri. Namun naas, kehidupannya berakhir di tangan 14 orang pemuda pemabuk. Bahkan beberapa pelaku merupakan teman di sekolahnya. Yuyun terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ia berumur 14 tahun. Yuyun merupakan anak dari pasangan Yakin dan Yana, dan ia memiliki seorang saudara kembar laki-laki bernama Yayan. Keluarga kecil tersebut tinggal di desa Kasih Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Untuk mata pencaharian sehari-hari, mereka menggarap sebuah kebun yang jaraknya cukup jauh, yaitu 25 km. Karena itulah, sang ayah dan ibunya seringkali hanya seminggu sekali pulang untuk memberi uang kepada anak mereka. Dari sini diketahui jika dua saudara kembar itu kerap hanya tinggal berdua di rumah tanpa terawasi oleh orang tua mereka. Meski demikian, itu tak berlangsung terus-menerus. Hal itu terjadi hanya ketika kebun perlu diawasi ataupun ketika sedang diolah. Meski kerap meninggalkan anaknya, namun selama ini sang ayah dan ibu tak pernah menemukan masalah berarti. Yuyun tak pernah membentak orang tuanya. Hal itu tak lain karena Yuyun merupakan anak yang cukup patuh. Karena terbiasa dengan kehidupan yang sangat sederhana, maka ia tumbuh menjadi gadis yang mandiri. Tanpa disuruh pun, ia sigap mencuci piring dan baju, membersihkan rumah, memasak, dan juga menyiapkan seluruh peralatan sekolahnya sendiri. Pada tahun 2016, Yuyun merupakan siswa kelas 8. Bersama saudaranya, mereka bersekolah di tempat yang sama, yaitu SMP Negeri 5 Padang Ulak Tanding. Menurut seorang guru sekaligus staf tata usaha di sekolahnya, Yuyun secara kepribadian dikenal sebagai orang yang periang, sederhana, dan senang bergaul, layaknya seorang anak gadis biasa. Di desa, hampir semua orang mengenalnya, apalagi dengan sifatnya yang mudah bertegur sapa. Dari prestasi di sekolahnya, tak bisa dipungkiri, ia adalah salah satu murid yang cerdas. Semenjak kelas 1 SMP, ia sudah menyambut ranking 1. Namun memang ketika naik kelas 2, nampaknya konsentrasinya menurun hingga ia turun ke ranking 3. Meskipun demikian, tetap saja ia merupakan salah satu yang masih menonjol di kelasnya. Tak hanya itu, Yuyun juga dikenal sangat baik dalam mengaji. Tak heran jika ia kerap diminta untuk membaca ayat suci Al-Quran ketika ada sebuah hajatan, bahkan ketika ada orang yang meninggal dunia. Namun sayangnya, Yuyun yang memiliki potensi besar harus tinggal di tempat yang terbilang rawan, bahkan dikategorikan sebagai daerah miskin, serta memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, merupakan satu dari 4 daerah yang mewakili tingkat kemiskinan di wilayah Bengkulu. Daerahnya terisolir, serta desa di wilayah tersebut sebagian masuk dalam kategori desa tertinggal. Dari sisi pendidikan saja, ternyata sebagian besar pemuda hanyalah lulusan sekolah dasar. Mereka putus sekolah bukan hanya karena himpitan ekonomi, tapi juga faktor lingkungan. Sangat kompleks jika harus dijelaskan untuk menggambarkan bagaimana buruknya kondisi sosial di sana. Para pelaku kriminal sangat nyaman di wilayah tersebut, tempat yang ideal bagi mereka untuk berkeliaran. Daerahnya jauh dari akses kota, yang artinya lebih aman dari pantauan penegak hukum. Dikatakan di tempat tersebut bahwa tuak diperjualkan dengan bebas. 1 liter hanya dihargai Rp3.000. Masyarakat membiarkan tuak beredar karena itu adalah salah satu sumber penghasilan selain dari berkebun. Maka tak heran banyak dari anak yang masih bersekolah kala itu sudah merasakan miras. Dan itulah yang terjadi pada 2 April 2016 ketika 14 pemuda sedang menggelar pesta tuak. 7 diantaranya bahkan terkategori masih di bawah umur. Beberapa merupakan pelajar SMP yang tak lain adalah kakak kelas dari Yuyun. Rombongan tersebut dipimpin oleh Zainal, berumur 23 tahun. Anggotanya adalah Dedi 20 tahun, Bobby 20 tahun, Tommy Wijaya 19 tahun, Sukun 19 tahun, Faisal 19 tahun, Febriansah 18 tahun, Dahlan 17 tahun, serta sisanya adalah pelajar yang masih di bawah umur. Bahkan 1 orang masih berumur 13 tahun. Pesta tuak tersebut digelar di sebuah rumah di perkebunan karet dan dilakukan terang-terangan. Di tempat itu merupakan salah satu tempat yang memiliki sinyal internet kuat. Tak heran jika sering dikunjungi oleh para pemuda. Mereka kerap nongkrong hanya sekedar untuk mencari jaringan dalam keadaan mabuk. Mereka keluar rumah dan duduk di pinggir jalan. Sesekali berteriak tak jelas dan tertawa terbahak-bahak.
Kala itu waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Saat itulah dari kejauhan terlihat seorang gadis tengah berjalan mengenakan baju SMP dan membawa alas meja serta bendera merah putih. Bendera itu akan dicuci untuk persiapan upacara di hari Senin. Gadis tersebut tak lain adalah Yuyun. Sudah menjadi rutinitas harian ia ke sekolah dengan berjalan kaki meski jaraknya cukup jauh. Kurang lebih 1 kilometer lagi untuk sampai ke rumahnya. Yuyun sebenarnya melihat para pemuda tersebut terlihat mabuk dan tempat tersebut cukup sepi. Nampaknya ada keraguan dari Yuyun untuk melewati mereka. Ia melangkah maju dengan pandangan dialihkan dari kalangan pemuda yang mabuk itu. Ajakan pertama datang dari Zainal. Ialah yang tertua sekaligus bisa dikatakan sebagai bosnya. Zainal menyuruh seorang untuk membujuknya. Seorang kakak kelas di SMP yang juga mabuk akhirnya datang kepada Yuyun dan mengajaknya untuk bergabung minum. Yuyun jelas menolaknya, namun dengan paksa tangannya ditarik. Tarikan itu dengan segera ia tepis. Kini beberapa pemuda mulai mendekat mengerumuninya. Mereka tak suka dengan penolakan tersebut dan dengan tiba-tiba seseorang membekap mulutnya dari belakang. Diikuti dengan pemuda lain yang berusaha menahan. Yuyun yang memberontak mereka bawa ke perkebunan. Seragam yang ia kenakan langsung ditarik hingga robek. Dan disitulah mereka melampiaskan birahinya secara bergilir. Yuyun masih terus dibekap karena terus memberontak mereka pun mengikatnya. Bahkan aksi itu mereka lakukan sambil terus mencekik leher. Disitulah Yuyun kehabisan napas dan pada akhirnya meninggal dunia. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka saat itu. Bukannya mereka berhenti, justru mereka mengulangi perbuatan itu hingga 2 bahkan 3 kali. Dan usai puas, 2 di antara mereka mengambil kayu balok dan memukulkan ke kepala Yuyun untuk memastikan bahwa ia sudah meninggal dunia. Yuyun lantas dibuang begitu saja ke sebuah jurang. Setelahnya, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan janji bungkam akan masalah ini. Hanya berselang sehari setelah kejadian, kedua orang tua menerima kabar dari anak lelakinya jika Yuyun hilang dan tak pulang sepanjang malam. Dengan segera mereka meninggalkan kebun itu untuk pulang kembali ke rumah dan bergabung dengan warga untuk melakukan pencarian Yuyun. Tentu saja, para pelaku juga berpura-pura ikut mencari untuk melabui warga. Bahkan ternyata ada yang buru-buru kembali ke jurang untuk menutupi tubuh Yuyun dengan tanaman pakis-pakisan. Di tanggal 3 April itu, orang tua serta warga tak menemukan Yuyun. Maka di malam harinya dilakukan yasinan mendoakan agar Yuyun bisa segera pulang ke rumah ataupun ditemukan. Dan keesokan harinya, pencarian kembali dilanjutkan menyisir semua area kebun, termasuk parit dan tebing. Dan disitulah seorang warga berumur 45 tahun menemukan sesuatu di bawah tumpukan dedaunan. Ketika daun itu disingkirkan, terlihat jasad perempuan yang nyaris tanpa busana dengan posisi menelungkup dan juga tangan terikat. Meski wajah gadis itu penuh lebam, namun bisa dipastikan bahwa itu adalah Yuyun. Penemuan itu pun menggemparkan warga kampung. Sang ibu sangat histeris, sementara sang ayah masih tak percaya. Tatapannya kosong karena mengalami syok. Singkat cerita, penemuan tersebut sudah dilaporkan ke polisi dan setelah mengumpulkan semua bukti dan juga saksi dari warung terdekat di sekitar lokasi mereka, pada tanggal 8 April 2016, polisi melakukan operasi penangkapan terhadap 3 terduga pelaku. Mereka tak lagi bisa mengelak ketika polisi melakukan interogasi dan pada akhirnya membocorkan seluruh nama pelaku. Operasi penangkapan pun kembali dimulai untuk menangkap 11 pelaku lainnya. Mengetahui teman-temannya mulai ditangkap, salah seorang yang paling muda berinisial JF bahkan lari masuk ke dalam hutan dan bertahan selama 1,5 bulan memakan apapun yang ia temui. Hingga pada akhirnya ia putus asa dan kemudian menyerahkan diri. Tak menunggu waktu lama, pada tanggal 19 April dilakukan rekonstruksi 65 adegan. Dari sinilah diketahui ketika mereka melakukan aksi keji itu, Yuyun diperkirakan sudah meninggal dunia. Namun mereka tetap melakukan aksi gila itu berkali-kali. Selama persidangan berlangsung, ironisnya keluarga pelaku justru mengucilkan keluarga Yuyun. Mereka memberikan tatapan yang kurang menyenangkan. Ibu Yuyun yang bernama Yana mengatakan, sebelumnya tetangga itu merupakan teman seprofesi dalam bekerja, baik merumput ataupun kerja upahan. Namun kini ia berusaha tersenyum pun, mereka sama sekali tak membalasnya. Bahkan mereka memberikan tatapan yang sangat tajam. Padahal mereka adalah korban. Karena hal itulah, suami istri serta saudara Yuyun memutuskan untuk pindah sementara.
mereka menempati rumah dinas wakil kepala sekolah polisi di kaki gunung kecamatan Selopor Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang jaraknya kurang lebih 42 km dari rumah mereka. Mereka tinggal hanya sementara sambil menunggu rumah serta tanah mereka terjual. Rumah kayu sederhana milik mereka kemudian ditawar oleh seseorang dengan harga 15 juta rupiah. Ketika harus mengunjungi makam anaknya, Yana dan suami harus melewati rumah para tersangka. Kala itu muncul isu ancaman kepada keluarga Yana. Keluarga pelaku geram karena publik menuntut anak mereka dengan hukuman mati. Dari situlah mereka tak berani untuk ke makam. Maka mereka memohon bantuan kepada pemerintah agar makam tersebut bisa dipindahkan. Diketahui, seorang guru juga ikut diancam oleh keluarga pelaku. Pasalnya pengakuan guru tersebut dalam persidangan dianggap semakin memberatkan vonis. Sang guru bahkan mendapat ancaman langsung akan dibunuh. Karena hal itulah ia meminta perlindungan ke polisi. Bahkan kala itu kemanapun ia pergi, ia selalu membawa senjata tajam di pinggangnya. Sementara itu dari proses persidangan, majelis hakim yang dipimpin oleh Heni Farida menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Zainal yang merupakan otak kejahatan. 4 lainnya divonis 20 tahun penjara serta denda 2 miliar rupiah. Seseorang yang masih 13 tahun dijatuhi vonis 10 tahun penjara serta diberikan pelatihan kerja selama 6 bulan. Sementara 1 lainnya tak disebutkan vonis apa yang diberikan. Setahun tepat setelah peristiwa tersebut di bulan April 2017, ayah dan ibu Yuyun kembali dikaruniai seorang putri yang kemudian diberi nama Ayunda Tri Rahayu atau dipanggil dengan nama Yeyen. Hal itu memberikan mereka kebahagiaan baru, meskipun rasa sedih tentunya ada jika mengingat apa yang terjadi kepada Yuyun. Karena kasus ini pula, Presiden Jokowi menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut juga memuat beragam hukuman-hukuman lain, termasuk kebiri kimia. Itulah kisah Yuyun. Semoga hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton.